Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zaki Hariuda dengan NIM 123101003 dan saya dari jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester saya di semester 6 ini, yaitu tugas dari mata kuliah Teologi Lingkungan yang diampu oleh Bapak Profesor Pak Beki gitu. Sebelum saya memasuki paparan dari isi teologi lingkungan itu sendiri, saya ingin memaparkan terlebih dahulu latar belakang dari teologi lingkungan. Jadi yang sebagaimana apa yang telah kita lihat pada hari ini, kerusakan lingkungan itu sering terjadi gitu kan. Kita bisa melihat banyak hutan yang ditebang, sungai-sungai yang tercemar, sampah plastik yang menumpuk, serta perubahan iklim yang menyebabkan cuaca semakin tidak menentu. Masalah-masalah ini juga sebagian besar disebabkan oleh perbuatan manusia yang memanfaatkan alam secara berlebihan tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi ke depannya. Jadi teologi lingkungan ini hadir untuk mengingatkan bahwa menjaga alam itu bukan sekedar tugas sosial atau kewajiban pemerintah, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah dan bentuk ketaatan kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan tidak hanya diwujudkan melalui sholat, puasa, atau ibadah lainnya, tetapi juga melalui sikap peduli terhadap lingkungan seperti menghemat air, mengurangi sampah, menanam pohon, dan tidak merusak alam. Itu juga adalah sebagian dari menguatkan iman kita gitu. Selanjutnya, dengan memahami teologi lingkungan, diharapkan kita semua menyadari bahwa menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama. Ketika manusia menjaga alam, maka manusia juga sedang menjaga kehidupan dirinya sendiri dan juga menjaga generasi yang akan datang, serta menjalankan amanah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Terus yang saya tangkap dari materi-materi teologi lingkungan itu sendiri, yang pertama itu ada pengertian teologi Islam, yaitu teologi itu adalah refleksi keimanan yang diwujudkan dalam cara berpikir atau tindakan yang terdiri dari keyakinan dalam hati, pengakuan dengan lisan, pengamalan dalam perbuatan. Tujuan iman itu sendiri adalah untuk membentuk manusia yang jujur, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Terus juga ada tauhid sebagai pandangan dunia. Jadi tauhid itu menjadi dasar seluruh cara berpikir seorang muslim. Jadi tauhid itu adalah dasar pola pikir manusia. Ya apalagi terutama dalam seorang muslim gitu kan. Realitas dibagi menjadi yang pertama ada Allah, yaitu Allah itu peran sebagai wajib al-wujud yang ada secara mutlak. Selanjutnya juga ada makhluk, yaitu mungkin al-wujud gitu, yang bergantung kepada wajib al-wujud. Wajib al-wujudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua selain Allah itu bersifat relatif. Terus yang ketiga ada konsep ilah. Jadi ilah itu sendiri adalah segala sesuatu yang dijadikan pusat kehidupan selain Allah. Bentuk ilah modern adalah contohnya uang, jabatan, kekuasaan, popularitas, ideologi, dan nafsu. Terus pesan-pesannya, sebelum kita ke pesan-pesan,
Di sini saya akan menjelaskan kenapa bentuk ilah modern itu ada seperti uang, jabatan, kekuasaan, popularitas, ideologi, nafsu. Karena sebagian besar manusia di zaman sekarang terkadang melupakan sesuatu yang sifatnya tidak tidak seharusnya untuk dilupakan gitu. Seperti melupakan Tuhannya itu sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena telah sibuk mengejar dunia, telah sibuk istilahnya menuhankan selain Allah lah, seperti uang, menuhankan jabatan, seperti itu. Terus pesan utamanya adalah jangan menjadikan sesuatu yang relatif sebagai sesuatu yang mutlak gitu. Jadi jangan menjadikan bentuk ilah modern jadi menggantikan konsep ilah yang mutlak gitu. Selanjutnya ada metode berpikir tauhid. Yang pertama ada syahadat, la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yaitu menolak segala bentuk berhala gitu kan. Mengakui hanya Allah sebagai pusat kehidupan. La ilaha, menolak segala bentuk berhala. Illallah, mengakui hanya Allah sebagai pusat kehidupan. Yang artinya berani mengkritisi nilai yang salah dan membangun kehidupan berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada cara pandang tauhid. Jadi tauhid ini sendiri mengajarkan bahwasanya Allah sebagai satu-satunya pusat kehidupan. Juga semua aktivitas yang sudah kita jalani adalah sesuatu yang sudah diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pemisahan antara ibadah dan kehidupan sosial. Jadi konsep di sini tuh ada unipolar, yaitu hanya Allah sebagai tujuan. Yang kedua ada uniaksial sebagai yaitu seluruh kehidupan yang bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya ada etika ekologi. Yang pertama ada pengertian etika ekologi. Jadi etika ekologi itu adalah ilmu tentang benar dan salah dalam memperlakukan alam. Hubungannya itu ada nilai, etika, serta tindakan. Tanpa nilai, etika tidak memiliki arah. Seperti itu. Terus yang kedua ada jenis nilai alam. Yang pertama ada nilai instrumental. Jadi alam itu sendiri berharga karena bermanfaat bagi manusia. Yang kedua ada nilai intrinsik, yaitu alam berharga karena keberadaannya sendiri. Yang ketiga ada nilai objektif, yaitu alam tetap bernilai walaupun manusia tidak ada. Yang saya ingat pada pembahasan yang ini, jadi manusia itu gak ada apa-apanya walaupun manusia mati. Jadi ya sudah, mati saja gitu. Jadi tidak ada yang menggantikan, tidak ada sistem reinkarnasi atau lain sebagainya. Sedangkan kalau alam itu sendiri, alam itu memiliki konsep yang sama gitu. Semisal contoh pohon mangga mati. Contoh misal jenis mangganya mangga kaweni. Nah, misal mangga kaweni itu mati atau kekeringan, mangga itu sendiri memiliki bibit-bibitnya yang lain gitu, sehingga bisa dapat menumbuhkan bibit-bibit baru gitu, menumbuhkan pohon-pohon yang terbaru. Seperti itu. Terus yang ketiga ada antroposentrisme. Antroposentrisme ini sendiri adalah pandangan bahwa manusia menjadi pusat alam semesta. Ciri-cirinya adalah alam hanya alat bagi manusia. Alam dieksploitasi demi ekonomi. Yang ketiga ada manusia memiliki hak penuh atas alam. Nah, terus selanjutnya ada terjemah dari Grindin. Apa itu Grindin? Grindin adalah konsep hidup Islami yang peduli terhadap lingkungan.
Jadi pada intinya Green Deal ini adalah sesuatu untuk menjalankan ajaran Islam sekaligus menjaga bumi. Gagasan utama Green Deal ini yaitu Islam yang sudah mengajarkan bumi adalah amanah, alam adalah ciptaan Allah, dan menjaga lingkungan merupakan bagian dari ibadah. Terus ada juga 6 prinsip Green Deal gitu kan. Yang pertama ada tauhid, yang kedua ada ayat, yang ketiga ada khalifah, yang keempat ada amanah, yang kelima adil, dan yang keenam mizan. Mizan yaitu keseimbangan. Mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.